Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Erwin Widayanti. Saya adalah Kepala TK Negeri Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi gedung dan perbaikan serta peningkatan keamanan pagar sekolah menuju terciptanya lingkungan sekolah yang aman. Selamat menyaksikan. Saya sebagai Kepala TK berdiri tegak di atas fondasi yang kami bangun bersama. TK ini dulunya hanyalah seonggok kenangan pahit berupa gedung sekolah yang rusak berat. Namun berkat semangat GTK dan kerja keras tanpa lelah, kami berhasil mengubah mimpi menjadi kenyataan. Kini TK kami bertransformasi menjadi lingkungan gedung yang ramah anak, tempat yang aman, nyaman, dan inspiratif, siap mencetak generasi emas masa depan. Kondisi objektif sejarah satuan pendidikan kami pada awalnya TK Negeri Kintamani bernama TK Dharma Wadita Kintamani yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 1984 yang bernaung di bawah organisasi Dharma Wanita Unit Kecamatan Kintamani. Lokasi TK Negeri Kintamani pada awalnya di jalan menuju Desa Belancan kurang lebih 50 meter dari Jalan Raya Kintamani, Puskesmas Kintamani 1 yang sekarang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di TK Negeri Kintamani, maka pada tahun 1986 dipindahkan ke tempat yang sekarang. Kemudian pada tahun 2000, TK Dharma Wadita Kintamani dirubah menjadi TK Prawidya Dharma Kintamani di bawah naungan Lembaga Pendidikan Hindu Widya Dharma 45 Bangli yang berpusat di Bangli. Dan pada tanggal 31 Desember 2014, Keputusan Bupati Bangli nomor 420-355-2014 ditetapkanlah penegerian Taman Kanak-kanak dari TK Prawidya Dharma Kintamani menjadi TK Negeri Kintamani. Perjalanan kami adalah kisah tentang ketangguhan. Pada tahun 2016, mengambil alih kepemimpinan di tengah kondisi gedung sekolah yang rusak berat bukanlah tugas mudah. Tetapi ini memacu kami para GTK untuk berjuang lebih keras. Saya bangga mengumumkan bahwa perjuangan itu membuahkan hasil rehabilitasi total. Sekarang anak-anak kita belajar dan bermain di gedung yang ramah anak, membuktikan bahwa dengan dedikasi tidak ada yang mustahil untuk memajukan sekolah ini. Perjuangan itu berangkat dari keadaan bangunan gedung sekolah dan pagar sekolah yang rapuh, risiko keamanan anak. Dinding kelas yang lembab dan kotor, risiko kesehatan. Atap bocor, risiko keamanan dan keselamatan warga sekolah. Dan minimnya ruang ekspresi yang kreatif. Berkenaan dengan bangunan TK Negeri Kintamani yang rusak berat, kami telah mengajukan untuk perbaikan gedung tersebut dengan pihak terkait. Namun, masih dipermasalahkan dengan aset tanah yang belum jelas status dan luasnya. Sesuai petunjuk dan hasil koordinasi dengan pengawas pembina kami yang sangat berdedikasi, yang tidak hanya menjalankan tugasnya secara teknis, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, penasehat, dan penggerak yang berkomitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Beliau mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada kami untuk melakukan penelusuran tentang status tanah atau lahan TK Negeri Kintamani dengan pihak terkait agar semakin lebih jelas. Dengan berbekal data dan lembar kertas, kegiatan serta hasil petunjuk dari bidang aset pemerintah Kabupaten Bangli tentang ukuran dan status kepemilikan tanah, maka untuk itu kami memohon untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan hasil pertemuan bidang aset. Tidak sampai di situ saja, kami juga adakan pertemuan dan penelusuran kebenaran data dimulai dari tim aset Dispora, tim aset BKPAD, pertemuan dengan inspektorat, pertemuan dengan kepala desa, dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya. Berkenaan dengan hal itu, kami pihak sekolah memohon solusi, pertimbangan dan petunjuk agar status
tanah jelas untuk bisa nantinya dibangun gedung yang baru. Seiring berjalannya waktu, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya sekolah kami mendapatkan bantuan rehabilitasi dana Dakvisi APBN secara bertahap. Mulai dari tahun 2019 adalah fokus untuk perbaikan atap sekolah, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 fokus perbaikan dinding dan lantai. Tak hanya itu saja, pada akhirnya di tahun 2024 sekolah kami mendapatkan bantuan penataan halaman sekolah sekaligus lengkap dengan pembangunan pagar sekolah. Sebagai kepala TK, komitmen saya bersama tim GTK adalah bukti nyata bahwa dedikasi mampu mengubah sejarah. Dari puing-puing gedung sekolah yang rusak berat, kami telah merehabilitasi dan membangun kembali sekolah ini menjadi sebuah lingkungan gedung yang sepenuhnya ramah anak. Rehabilitasi sekolah bukan sekedar proyek pembangunan fisik semata. Ia adalah implementasi nyata dari komitmen dan selaras dengan kebijakan kementerian untuk menjamin hak setiap peserta didik adalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Langkah ini merupakan bagian krusial dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional yang berakar pada prinsip pemerataan dan kualitas.